menjadi berkah karena terhindar dari yang haram atau syubhat yang ragu-ragu. Monggo sebelum kita lanjutkan ke bab baru menyambut bulan suci Ramadan, apakah ada jamaah yang masih ada kebingungan, bingung, kurang jelas bab lomba? Dalam menyambut bulan Ramadan banyak sekali yang harus kita siapkan, karena tamu ini bukan tamu biasa, tamu mulia, tamu agung, tamu berbarokah. Kita punya tamu yang mungkin dia nggak jelas siapa, hanya sekedar punya jabatan. Kita mempersiapkan rumah, kita bersihkan, kita tata, kita hidangkan, kita juga mandi, pakai pakaian bagus untuk menyambut tamu tersebut yang mungkin belum tentu mulia di sisi Allah. Ini sudah yakin mulia di sisi Allah, syahrul mubarak kata Nabi, yaitu bulan berbarokah, bulan mulia. Bulan di dalamnya ada malam lebih baik 1000 bulan. Bulan di dalamnya syariat mulia, rukun Islam, puasa. Bulan di sana diturunkan Al-Qur'an. Bulan dibacakannya Al-Qur'an, malaikat Jibril bersama Nabi. Banyak sekali kemuliaan bulan tersebut. Berarti ini merupakan tamu agung. Nah, kita menyambut tamu dunia saja semangat, menyambut tamu akhirat harus lebih semangat. Cara menyambut sangat banyak, di antara yang terbesar adalah mempelajari fikihnya, mempelajari ilmunya. Ya. Kalau tahun lalu seingat saya membahas fikih puasa di bulan puasa. Ini telat tuh. Ya, saya anggap telat. Karena ilmu itu sebelum beramal, ilmu sebelum beramal. Maka sengaja jauh-jauh hari ini saya langsung membuka sesi fikih Ramadan. Yang pertama, sebelum ke bulan Ramadan, karena fikih menyambut berkaitan dengan persiapan. Mayoritas ulama, 4 mazhab mengatakan barang siapa yang tahun lalu masih punya hutang puasa, bulan Sya'ban ini waktu terakhirnya, batas akhir. Mungkin panjenengan tahun lalu punya hutang karena haid, karena nifas, karena safar, karena sebab-sebab yang lain yang dibolehkan syariat. Maka batas akhir membayar hutang bulan Sya'ban. Punya hutang berapa, Bu? 30 hari? Udah telat ini. Kalau punya hutang 18 hari, 17 hari, insya Allah masih bisa ya. Tiap hari tapi nanti dibayar. Atau hanya 3 hari, 4 hari bulan Sya'ban terakhir. Mayoritas ulama mengatakan ini waktu terakhir dengan berdalil hadis Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi Aisyah mengatakan, yang intinya bahwasanya beliau radhiyallahu anha punya hutang puasa, dan beliau saking sibuknya bersama Nabi mengurusi rumah tangga dan sebagainya, tidak sempat membayar kecuali bulan Sya'ban. Tidak sempat membayar hutang kecuali bulan Sya'ban. Difahami mayoritas ulama, berarti kita nggak boleh memolorkan, menunda maksudnya, sampai ketemu bulan puasa setelahnya. Jadi bulan Sya'ban batas terakhir dengan dalil di atas. Barang siapa mengakhirkan sampai bulan Sya'ban nggak sempat bayar hutang sengaja, padahal dia mampu ya. Padahal dia mampu. Permasalahan kita adalah dia mampu tapi dia olor-olor. Sampai puasa setelahnya, bulan Ramadan setelahnya, maka mayoritas ulama ini ngasih hukuman. Hukumannya apa? Dia nanti setelah bulan Ramadan yang baru ini harus mengqadha plus fidyah. Bayar fidyah karena telat. Dapat denda Bu ya. Fidyah. Ya. Fidyah itu ngasih makan
satu porsi matang, ada lauknya, ada sayur misalnya. Atau kalau beras mentah 1,5 kilo, ya, 1,5 kilo. Atau itu mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan itu dalam satu hari, ya, satu hari kita tinggalkan, bayar fidyah seperti itu. Satu porsi matang atau beras 1,5 kilo. Sebagian ulama cukup, ya, 3 kilo bagi 4 75, ya, 75 750 gram 750 gram beras, ya. Untuk satu hari dia tinggalkan puasa, telat belum membayar sampai ketemu Ramadan setelahnya. Jadi dia harus mengqadha tetap plus bayar fidyah. Ini keputusan mereka, ya, untuk sebagai hukuman bagi yang menunda tanpa uzur, ya. Tapi yang menunda karena uzur, mayoritas ulama mengatakan boleh, ya. Karena banyak ibu-ibu, ya, seperti yang di rumah saya juga gitu, ya, nggak sempat menyaur hutang karena, ya, hamil pas bulan Ramadan, ya, nggak kuat misalnya untuk puasa, boleh. Hamil, setelah hamil menyusui, ya, menyusui lumayan ini, berapa? 2 tahun. Menyusui selesai, hamil lagi, ya, menyusui lagi, belum selesai, hamil lagi. Melewati berapa Ramadan nih, Ibu? Kalau dia memang nggak kuat, boleh punya hutang berapa? 100 hari, 200 hari gitu, ya. Tidak perlu bayar fidyah, ya, selama dia masih kuat, ya. Maka ini tidak dapat hukuman, boleh menunda sampai tahun-tahun setelahnya. Lewat 3 Ramadan misalnya, baru membayar di rapel 90 hari misalnya, tidak ada masalah. Kalau ada uzur, ya, baik karena hamil, menyusui, atau sakit misalnya, ya, dan seterusnya. Itu pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama, ya, yang diikuti Syekh kita di Mesir, Syekh Mustafa misalnya, dia mengatakan boleh kita mengqadha kapanpun, tak terbatas waktunya. Selama kita masih hidup, itu waktu kita mengqadha, ya. Misalnya, ini kita membahas yang jadi perdebatan. Kalau orang yang uzur, ini kesepakatan tidak masalah sampai ketemu Ramadan setelahnya. Yang jadi perdebatan adalah kalau menunda tanpa uzur. Mayoritas ulama mengatakan kalau menunda tanpa uzur sampai ketemu Ramadan setelahnya diberi hukuman bayar fidyah plus qadha. Sebagian ulama tidak mendapatkan hukuman sama sekali, cukup mengqadha biasa saja. Kapan? Walaupun terlewat 5 kali Ramadan gitu, ya. Jelas, Bu? Contohnya AC-nya tolong Pak, ya. Bismillah. Sudah? Contohnya, ibu tahun lalu, bapak tahun lalu karena safar, sakit, punya hutang 1 aja misalnya, atau 5 lah, jangan 1. Punya hutang 5. Punya hutang 5 tanpa uzur sama sekali. Panjenengan tahun ini nggak mau bayar dulu, nanti aja lah setelah Ramadan tahun ini, Ramadan besok itu, setelahnya lagi saya gabung dengan kalau punya hutang lagi, boleh jawabannya, ya. Atau saya sahurnya nantilah, ya, setelah pensiun, setelah dipecat dari perusahaan, kalau sudah nganggur gitu Pak, ya. Setelah Ramadan 5 kali lewat, boleh ditunda, dirapel. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran, Al-Baqarah surat ayat 184, ya. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat,
faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya, artinya Ramadan itu hari-harinya sedikit terhitung. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang safar, kan boleh nggak puasa. Kata Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Harus diqadha di hari yang lain. Ya, di hari yang lain. Di hari yang lain ini kan tidak terbatas, Bu ya. Allah batasi enggak? Allah tidak batasi, yang penting hari yang lain. Hari yang lain ini panjenengan yang penting sehat, nunggu nanti umur 50 tahun, sekarang baru 30 ya. Contohnya saya gitu. Nanti asal boleh, tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Terus kok meninggal? Ya, nanti saya jelasin. Nanti singkatnya harus dibayar walinya. Ya, wali. Memberatkan wali sih ya jadinya. Jadi dia punya hutang jadinya. Hutangnya dibayar wali kalau itu. Nabi bersabda, man mata wa alai shaum sam'an waliyuhu. Yang artinya barang siapa yang mati meninggal situ punya hutang puasa, walinya yang membayarkan puasa, bukan fidyah. Karena panjenengan dalam keadaan sehat meninggal, ya. Itu konsekuensi singkatnya. Jadi boleh pendapat yang sedikit ulama ini boleh ditunda kapanpun, Bu ya. Boleh ditunda kapanpun karena Allah berfirman, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boleh diqadha hari yang lain. Hari yang lain ini kan mutlak selama dia masih hidup. Jelas nggih? Jelas. Cuman saya pribadi walaupun condong pendapat kedua, hendaklah kalau dia punya waktu jangan ditunda-tunda. Kan Allah berfirman fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah cepat-cepat. Fastabiqul khairat. Pertama itu. Yang kedua, supaya kita tenang, sudah melakukan kewajiban. Yang ketiga, segera mendapatkan pahala, disempurnakan. Yang keempat, supaya tidak memberatkan wali kita. Ya, kasihan itu wali. Kita punya utang 100 hari puasa, suruh bayar, nggak boleh fidyah, karena kita dalam keadaan sehat. Ya, dalam keadaan sehat. Dia punya kesempatan sehat lama, kok nggak bayar hutang, berarti walinya yang membayarkan. Ya. Jadi walaupun anak pribadi condong ke pendapat kedua, tapi lebih baik pendapat pertama segera. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon yang masih punya hutang hari ini kesempatan. Di samping itu puasa di bulan Sya'ban berpahala. Puasa di bulan Sya'ban berpahala. Jadi panjenengan nyaur hutang plus niat puasa sunnah. Ya. Betul. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Sahih Bukhari, Muslim yang lain, karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban illa qalila. Dia artinya Nabi kita Muhammad SAW puasa Sya'ban sebulan penuh kecuali sedikit. Jadi mayoritas hari digunakan puasa. Puasa apa? Puasa Sya'ban. Ya. Terus kalau menepati puasa sunnah yang lain, saya puasa Senin Kemis, niat sekalian puasa Sya'ban boleh. Saya puasa membayar hutang atau nadar misalnya, saya niat 2 plus puasa Sya'ban boleh. Ya, dapat 2 pahala insyaallah taala. Ini kesempatan ya. Jadi bisa jadi itu kenapa Aisyah menyaur hutang di bulan Sya'ban. Wallahu bisawab, bulan Sya'ban bulan penuh berkah karena Nabi memperbanyak puasa. Tidak memperbanyak puasa Nabi Muhammad setelah Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Kecuali bulan Sya'ban. Jadi itu ya. Pertama, kita menyambut bulan Ramadan kalau bisa pakai pendapat pertama, kita tidak punya hutang. Saya tanya panjenengan, punya hutang ini enak gak Pak? Punya hutang ini kepikiran Bu ya? Ditagih maksud saya, ditagih malah marah-marah, malah memutus silaturahmi. Jadi kita hutang ke makhluk saja
kita merasa terbebani, apalagi panjenengan hutang dengan Allah. Jadi puasa ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hutang ke makhluk aja tidak enak, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Wa dainullahi ahaqqu ayyuqda." Dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk segera dibayar. Kalau bisawab itu dalam menyambut kita harus bersih. Pertama, kalau bisa, kalau yang pertama adalah yang punya hutang, Kemudian yang kedua, dalam menyambut bulan Ramadan yang mulia ini, kita harus mengetahui fikih bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Tentunya yang sudah saya sebutkan tadi adalah ilmu bagaimana strategi dalam Ramadan ini. Di antaranya, ini sangat banyak. Di antaranya adalah kita harus dibiasakan dari sekarang mengeluarkan sedekah. Iya, nabung akhirat. Nabung akhirat, betul. Sedekah. Kenapa, Bang? Karena Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Nabi orang yang dermawan. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau tambah dermawan. Kita belum membahas puasanya. Saya sengaja untuk puasa ini deket-deket saja. Kalau udah mepet nanti ya, fikih puasanya. Jadi Ramadan, judulnya Ramadan. Ramadan kan umum. Ramadan ya. Kan umum di situ. Amalan soleh apa saja saya sebutkan. Pertama sedekah. Ibnu Abbas di Sahih Bukhari, di kitab Sahih Bukhari bersanad kepada Ibnu Abbas, dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran." Yang artinya adalah Nabi Muhammad SAW orang yang paling dermawan. Dan ketika masuk bulan Ramadan, Nabi bertambah kedermawannya. Wa ajwadu minar rihil mursalah. Bahkan kata Ibnu Abbas mengatakan, kecepatan Nabi dalam sedekah mengalahkan angin yang dikirim. Ini saya dari dulu mikir Ibnu Abbas sampai buat permisalan yang agak bukan aneh ya, yang luar biasa. Ya. Jadi Rasulullah kalau punya uang, bentar, ini ada uangnya kan? Nggak ada ini. Ya. Punya uang misalnya, ya, contohnya ya. Kata Ibnu Abbas, beliau tidak lama di tangan, ya. Sampai beliau mengatakan lebih cepat sedekah Nabi daripada angin yang bertiup bus. Kecepatan angin berapa kilometer per jam? Mas, kecepatan angin bus itu 100, 200, nggak tahu ya. Nabi kita ngalahkan angin kecepatan sedekahnya. Jadi kalau ada orang miskin atau beliau mencari miskin, beliau tidak lama-lama, cepat. Ini menunjukkan beliau dalam berbuat baik itu tidak banyak mikir. Urusan harta terutama ya, urusan harta. Kita lihat Nabi dulu, ya, sambil mengaca diri sendiri. Ya. Pertama kenapa? Karena bagi Nabi kita uang itu tidak dimasukkan ke hati, ya, di tangan saja. Kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat astagfirullah ya. Kalau nggak dapat, tidak apa-apa. Kalau hilang dari tangan nggak sedih. Sedihnya tuh di tangan atau di hati? Sedih itu di hati. Kalau uang dimasukkan ke hati, uang hilang akan sedih. Tapi kalau ditaruh di tangan, di kantong, kalau hilang ya nggak apa-apa. Yang sedih kan hati, yang kehilangan kan tangan gitu ya. Dan kita ini berbicara tentang keimanan yang tinggi. Orang yang zuhud adalah yang menaruh
dunia di tangan, bukan di hati. Ya. Makanya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sahabat terkaya di Madinah, tapi beliau zuhud. Kaya tapi zuhud, iya. Nah, karena apa? Uang tidak ditaruh di hati mereka. Buktinya apa? Kalau Nabi memotivasi, ayo sedekah, langsung mereka sekian M, sekian triliun gitu ya. Ayo infak fisabilillah, langsung kasih semuanya. Kalau hilang tidak masalah, tidak sedih. Ya, luar biasa. Abdurrahman bin Auf ditawari ketika baru, beliau miskin awalnya, ditawari ketika di Madinah awalnya miskin, ditawari oleh Sa'ad bin Rabi, orang Ansori. Wahai muhajir Abdurrahman bin Auf, ya, saya tawari istri. Jadi beliau punya 2 istri, saya ceraikan, yang kamu suka mana? Kemudian hartaku ini, jadi Sa'ad bin Rabi triliuner ya. Saya punya harta banyak ini, saya bagi 2, setengahnya untuk engkau. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak mau. Ya. Luar biasa sebetulnya. Beliau ingin usaha sendiri, dan kalau sudah punya, beliau sedekahkan uangnya. Jadi zuhud itu tidak harus seperti orang kiri gitu ya, orang yang compang-camping itu tidak. Zuhud adalah yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Jadi sebagai bekal menuju Ramadan, dari sekarang dibiasakan sedekah walaupun sedikit. Kenapa? Karena tabiat manusia itu butuh latihan. Kalau kita tidak latihan, mengeluarkan uang 10.000 aja kayak besar ya, terasa besar banget ini di kota amal. Tadi terasa besar nggak bu? 30.000, 50 terasa besar. Mungkin yang dicari ya itu ya, sebagian kita ya, tidak semuanya. Tapi keseluruhan ini naruhnya banyak-banyak ya. Tapi kalau kita ke mall, 10.000 ini untuk apa bu? 10.000 ke mall. Kecil atau besar bu 10.000 ke mall? Supermarket kecil ya. Ya itu. Kata Mas War tadi, itu tabungan. Betul. Tabungan akhirat adalah harusnya kita menabung sebanyak-banyaknya. Karena sejatinya harta yang kita masukkan ke kotak amal itu kita petik di akhirat nanti, nggak hilang, yakin dengan syarat ikhlas ya. Betul, kalau panjenengan nggak ikhlas 100.000 nggak apa-apa, ikhlasnya 2.000 itu akan Allah lipat gandakan. Tapi lebih baik banyak dan ikhlas. Nah, itu yang terjadi di sahabat, sudah banyak ikhlas, makanya mereka jadi ahli surga. Makanya berdalil dengan hadis Ibnu Abbas tadi adalah Nabi orang dermawan. Kalau masuk bulan Ramadan, dermawannya makin kencang, lebih kencang daripada angin yang bertiup bus. Ya, dan ini saya lihat sekali di Arab sana, di Mesir ya. Kalau Ramadan itu luar biasa bu. Hampir setiap hari bingung ngabisin makanan ya. Untuk iftar, untuk ini, untuk belum bagi-bagi duit di masjid itu. Ya, makanya betah besar nggak pulang-pulang ya. Ketika Ramadan tapi terutama ya, ketika Ramadan luar biasa, ya sedekahnya luar biasa mereka. Yang kaya, yang nggak kaya semuanya. Mudah-mudahan adat seperti ini bisa kita lestarikan, bukan hanya yang kaya, karena sedekah itu bukan milik mereka saja. Nah. Dan Allah mengatakan di Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang bertakwa adalah yang menginfakkan dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dalam keadaan sempit juga sedekah semampunya, itu amalan mulia di bulan Ramadan. Dilatih dari sekarang, ya. Dilatih dari sekarang. Ini yang pertama sedekah. Yang pertama tadi membayar puasa. Yang kedua sedekah. Yang kedua sedekah nanti di bulan Ramadan. Jangan lupa. Dan jalan sedekah ini banyak. Pertama, cari keluarga dulu yang kurang mampu. Karena kalau keluarga kita ada yang kekurangan, panjenengan ngasih kan dapat 2 pahala. 2 pahala. Pertama pahala sedekah, 2 pahala silaturahim. 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak ada keluarga kaya semua, maka cari tetangga, dapat 2 pahala.
sedekah dan pahala memuliakan tetangga. Ya, memuliakan tetangga. Kalau nggak ada lagi ke orang jauh, ya, tidak ada masalah, tetap mendapatkan pahala sedekah. Ya, pahala sedekah. Sedekah saking pentingnya Allah menyebutkan di Al-Quran orang yang meninggal nanti dia ngomong, nggak semuanya ya. Seandainya saya hidup sekali saja, sebentar saja, saya ingin sedekah. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Yang artinya infaklah sebelum datang kematian. Ketika sudah datang kematian, di antara kalian akan ngomong ketika sakaratul maut atau ketika jenazah dibawa ke kuburan, tidak tahu ya. Intinya ketika melihat kematian atau sedang meninggal, dia mengatakan, laula akhartani, ya Allah, tundalah barang 1 menit gitu ya, bahasa kita, sebentar aja, ila ajalin qarib, fa asaddaqa, supaya saya bisa sedekah dan menjadi orang soleh. Jadi bulan Ramadan itu bulan sedekah, bulan sedekah. Lebih spesifik lagi, lebih detail, Rasulullah bersabda di hadis yang diperdebatkan ulama akan kesahihannya. Beliau mengatakan, man fattara shaliman falahu ajrus shalim. Yang artinya barang siapa yang memberi takjil orang yang sedang puasa, iftar, takjil ya, maka dia mendapatkan pahala orang yang puasa tadi. Misalnya panjenengan hari ini puasa, memberi makan 1 porsi yang mengenyangkan Bu ya, makan ke orang lain, siapapun orang lain, sebanyak 1 porsi untuk 1 orang. Berarti panjenengan mendapatkan 2 pahala puasa. Yang pertama panjenengan puasa hari itu, yang kedua pahala orang yang memakan sedekah Anda. Sedekah ini sedekah khusus untuk iftar ya, untuk takjil yang berat. Karena sebagian ulama seperti Syekh Abdul Salam Suwair, seingat saya, mengatakan maksud dari manfaat para shaliman yang ngasih iftar ini yang mengenyangkan ya, karena itu menguatkan untuk ibadah. Syukur-syukur yang ringan dan juga yang berat. Bukan berarti wah saya yang berat saja, yang ringan nggak mau ngasih kurma, tidak. Ya. Kalau bisa dua-duanya. Kalau nggak bisa maka yang berat, karena itu yang inti untuk mengenyangkan. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar masuk pertama itu apapun enak ya. Insyaallah enak, air atau apa itu banyak. Tapi untuk sedekah yang lebih berat seperti nasi dan sebagainya itu butuh mengeluarkan itu. Wallahu a'lam. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi dia mendapatkan 2 pahala puasa sendiri dan juga pahala sedekah orang yang iftar, takjil tadi. Wallahu a'lam. Tapi hadis ini dia perdebatkan ulama akan kesahihannya. Syekh Al-Albani mengatakan hasan misalnya, boleh, maksudnya benar, tidak apa-apa. Syekh Mustafa, Syekh Torifi dan yang lain mengatakan ini lemah hadisnya. Tapi ulama mengatakan hadis lemah boleh kita praktekkan untuk motivasi, tanpa meyakini Nabi ngomong gitu, boleh, untuk motivasi aja. Dengan harapan ulama yang mengatakan itu hadis sahih, maka kita mendapatkan pahala itu aja. Kalau misalnya ternyata hadisnya lemah, kita tetap dapat pahala sedekah di bulan Ramadan, pahalanya berlipat insyaallah ta'ala. Jelas gini. Permasalahan kedua, dokter
Abdul Aziz At-Turaifi juga mengatakan memberi makanan untuk sedekah makanan untuk sahur lebih baik daripada untuk buka. Saya pernah menyampaikan belum ini? Lupa ya, atau masih ingat? Atau masih lupa? Memberi ini semuanya baik, ngasih makanan untuk iftar, untuk takjil, atau ngasih makanan untuk sahur, dua-duanya pahala besar. Tapi kalau kita bandingkan mana yang lebih besar, gitu ya, tanpa mengecilkan pahala ngasih takjil, maka jawaban beliau lebih besar adalah pahala ngasih orang sahur. Alasannya apa? Karena sahur ini menolong orang lain untuk menguatkan puasa di hari tersebut. Beda dengan takjil, dia untuk membatalkan ya, membatalkan dengan apapun boleh, ya, termasuk dengan berhubungan badan. Madzhab Ibnu Umar dan sebagian ulama, kita belum makan minum, sudah adzan, ini sudah halal melakukan pembatal puasa, ya, termasuk berhubungan badan. Jadi tidak harus dengan makan gitu ya untuk membatalkan. Jadi untuk membatalkan dan untuk menguatkan sholat tarawih, ya, malam tersebut. Berbeda dengan, nah itu sunnah. Berbeda dengan sahur, menguatkan orang yang puasa sehari penuh untuk ibadah puasa. Dan Ramadan, ibadah inti adalah puasa Ramadan. Ya. Nanti saya akan sebutkan insya Allah di pertemuan sekolahnya fikih puasa yang lebih detail insya Allah Ta'ala. Ini hanya beberapa tambahan, tapi di awal, karena untuk persiapan dananya Bu ya. Dari sekarang dananya, kalau dada nanti berat juga. Jadi nabung mas untuk sedekah iftar atau untuk sahur. Alasan kedua, kenapa ulama tadi mengatakan lebih baik sedekah makanan untuk sahur? Karena Nabi bersabda di hadis yang sahih, Muslim atau Bukhari. Di satu sisi beliau melemahkan hadis manfaat rasa iman tadi ya. Beliau mengatakan ni'ma sahurul mukmin at-tamru, sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma. Jadi intinya Rasulullah motivasi untuk ngasih sahur terbaik. Difahami bahwasanya sahur ini spesial. Bahkan Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahri barakah. Sahurlah karena sahur ini berkah. Walaupun puasa tanpa sahur sah Pak, tapi Nabi motivasi karena ada hikmah di situ, diantaranya supaya kuat hari itu untuk ibadah. Ya. Walaupun kalau buru-buru kita pakai Indomie cukup ya, tapi itu jam 7 udah lapar lagi Bu. Makanya motivasi untuk kasih yang mengenyangkan, ya. Gandum yang berserat atau pisang atau nasi lah ya di Indonesia. Walau bisawab, setidaknya saya sampaikan 3, nyicil Bu ya. Pertemuan setelahnya nanti yang lain. Pertama, yang masih punya hutang segera dibayar. Hutang kepada Allah puasa, hutang kepada manusia, hutang uang. Kalau punya segera dibayar. Lebih baik kita hidup sederhana, nggak punya hutang, panjangan kaya, daripada kita menggaya tapi itu masih nyicil. Ya, apalagi hutang riba ini kan tidak bagus ya. Pertama, hutang segera dibayar, terutama puasa. Yang kedua, apa tadi Mas? Sedekah yang kedua. Yang kedua sedekah. Karena Nabi ketika bulan Ramadan sedekahnya makin kenceng. Maksud kami dari sekarang dipersiapkan, dilatih. Karena kalau nggak dilatih dari sedikit, kita mau sedekah banyak sulit. Kalau sedikit hari ini 10.000, besok 20, insya Allah tahun depan sudah 100 juta gitu ringan insya Allah. Amin. Allah kayakan insya Allah. Yang terakhir sebelum kita tutup, kami wasiatkan untuk sedekah. Untuk apa? Tadi pertama puasa, nyaur. Yang kedua sedekah. Yang ketiga nggak ada Bu ya. Yang ketiga belum. Jadi yang kedua ini panjang tadi penjelasannya. Jadi sedekah ini
melebar ke permasalahan sedekah untuk orang sahur dan orang takjil. Tadi saya sebutkan sebagian ulama mengatakan untuk sahur lebih baik, tapi kalau panjenengan punya uang, dua-duanya dikasih. Panjenengan sedekah untuk iftar juga dan untuk sahur juga gak ketinggalan. Itu insya Allah pahalanya tidak ada yang mengalahkan dalam urusan sedekah. Wallahu bisawab. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, kebahagiaan, berseri-seri, dengan fisik yang baik, mental dan juga ilmu yang juga siap. Karena orang yang memasuki suatu tempat, suatu medan ibadah, medan peperangan tanpa ilmu, tanpa senjata, dia akan kalah di peperangan, di perlombaan. Kita akan lomba di bulan Ramadan. Lomba maksud Allah. Fastabiqul khairat. Kalau lomba gak punya alat untuk ikut lomba, lebih baik mundur saja. Dan alat untuk lomba dalam kebaikan bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa, tapi bulan sedekah dan juga bulan-bulan yang lain yang saya akan sebutkan di pertemuan setelahnya insyaallah taala. Di sini masih banyak pembahasan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada salahnya mohon maaf. Kalau ada benarnya dari Allah. Ada pertanyaan, Bu? Bapak atau ditunda ke depan atau lewat WA ya. Jazakallahu khair. Kalau ada salahnya maaf. Sekali lagi kalau benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, saya menerima kritik saran. Kalau ada yang kurang pas, barakallahu fiik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi